Ya, area kenaikan kembali terjadi untuk emas, tapi lagi-lagi tertahan masih di bawah zona 1890. Demikian pula dengan area support yang ternyata kembali tertahan di zona 1862,50. Tapi kalau Anda perhatikan secara daily chart, 3 atau 2 candle terakhir terutama, kita melihat area yang sama, baik itu area support ataupun area resistance. So, kita akan lihat di sini sebetulnya investor lebih kecenderungannya menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya terkait dengan kebijakan politik ataupun kebijakan, dalam hal ini kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Lagi-lagi sorotan utama adalah Amerika dengan kemungkinan potensinya adalah perdebatan terkait paket stimulus, dan kabar terburuknya adalah White House atau Gedung Putih menarik diri dari pembahasan stimulus. Wow, sangat politikal sekali karena memang sebelumnya Trump sempat mengatakan bahwa dia ingin pakai stimulus yang lebih besar dari Demokrat di angka 2,1 triliun atau 2,2 triliun, tapi justru setelah pemilihan hal tersebut berubah. Nah, kita akan lihat dari prosesi selanjutnya. Lalu kemudian yang saya soroti ataupun yang ingin saya sampaikan kali ini adalah terkait dengan isi forum yang kemarin terjadi dan sudah ditutup dengan pernyataan dari 3 central banker, baik itu Christine Lagarde dari ECB, lalu kemudian Andrew Bailey dari BOE, dan juga Jerome Powell dari Fed. Dengan ketiganya secara kompak mengatakan terkait dengan vaksinasi atau vaksin yang sudah atau menjelang untuk diproduksi. Tapi dengan catatan pula bahwa Christine Lagarde di sini menyatakan jangan terlampau antusias dengan vaksin tersebut karena memang distribusi pertama butuh waktu, dan seperti apa yang sempat dikatakan oleh para pengamat, baik itu pengamat ekonomi ataupun pengamat kesehatan, di mana mereka mengatakan bahwa vaksin memang akan diproduksi tapi juga membutuhkan waktu. Bahkan di sini Jerome Powell juga mengatakan, menggarisbawahi bahwa vaksin memang sangat baik untuk semua negara, semua keadaan yang memang dalam ketidakpastian pasca pandemi. Tapi juga mengatakan bahwa terlalu dini untuk menyimpulkan dampak vaksin tersebut terhadap ekonomi. Dan Powell juga menegaskan bahwa pentingnya kontribusi ataupun respon dari semua pemerintahan. Nah, kemudian juga dari Jerome Powell mengatakan bahwa kemungkinan potensinya bank sentral masih diperlukan untuk melakukan lebih, dan dia juga inginkan bahwa Kongres atau dalam hal ini parlemen tentunya harus berimbang untuk mendukung perbaikan ekonomi. Jangan setengah-setengah dan juga jangan berhenti saat dia baru pulih. Jadi kondisinya recovery memang disadari atau tidak memang sudah terjadi, dan itu relatif lebih cepat untuk Amerika, tapi memang tidak bisa langsung begitu saja menarik diri dari paket stimulus. Sementara Andrew Bailey lebih menekankan bahwa keadaan sistem perbankan di Inggris sudah siap untuk apapun yang terjadi, baik itu COVID, dia merasa sudah lolos dari ujian COVID-19 dan siap untuk melakukan lebih terkait juga dengan paket stimulus, yang mana di beberapa pertemuan terakhir atau kurang lebih 2 minggu lalu sudah confirm dengan menambahkan QE dengan nilai 150 billion pound sterling. Tentunya ini agak sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di Inggris dengan Eropa ataupun Amerika. Oke, so untuk hari ini kalau misalnya kita lihat dari pola pergerakannya, harap berhati-hati dengan keadaan yang dilihat dari grafik 4, ternyata muncul dengan symmetrical triangle. Ini mirip ataupun juga equal dengan apa yang terjadi dengan DXY kita. Jadi symmetrical triangle di kedua kubu juga muncul, baik itu di grafik H4 untuk gold ataupun di grafik H4 untuk DXY. Mana yang akan menjadi areal tembusan atau ditembus, apakah resisten atau support, itu yang kita lihat dari technical view kali ini 13 November 2020. Irfan untuk Agrodana. It's end of the week. 13 November 2020 hari Jumat, kita akan lihat tinjauan dari DXY atau indeks dolar terlebih dahulu seperti biasa, karena nantinya akan mempengaruhi strategi yang akan kita gunakan tentunya dengan gold di hari ini. Ya, pasca dengan sempat terjadi penurunan beberapa hari yang lalu, tapi juga kurang lebih di 2 atau 3 hari terakhir terutama, kita lihat dari potensi pergerakannya justru cenderung kembali ke dalam zona trend channel seperti ini. Dan bahkan kemarin dengan spike yang cukup tinggi sampai zona ya di tanggal 11 November yang lalu ini sempat mencapai zona 93.20, tapi di pertengahan malam tadi malam atau kurang lebih 1 hari yang lalu di tanggal 12 November hanya menyentuh 93.13, lalu kemudian kembali ditutup dengan keadaan candle yaitu doji candle. Dan kali ini kalau kita lihat doji candlenya cukup meyakinkan ya, bentuknya adalah hanging man. Ingat bahwa hanging man tersebut muncul setelah bullish candle ataupun area kenaikan. Dan tentunya kalau misalkan itu terjadi, maka yang seharusnya terjadi adalah secara teoretikal ini adalah mengalami penurunan untuk hari ini. Di grafik H4-nya
Kalau Anda lihat dari potensi pergerakan yang terjadi persis dengan skema yang kemarin kita gambarkan ya. Dan kali ini catatan khususnya adalah kalau Anda simak dari pergerakannya, justru dia cenderung memiliki pola pergerakan yang secara tidak diduga-duga, area kenaikan kemarin justru tertahan lalu kemudian terkoreksi. Meskipun terkoreksinya memang tidak terlampau jauh, masih di dalam zona support ataupun triangle atau rectangle sebelumnya. Tapi kali ini yang kita temukan kurang lebih triangle, ya ini symmetrical triangle. Ingat bahwa symmetrical triangle artinya dia memiliki peluang 50-50 baik itu bullish ataupun bearish. Kita lihat sedikit sesama area kenaikannya, lalu kemudian dia terkoreksi sedikit di tengah, lalu kemudian dia mengalami kenaikan kembali dan terjebak dengan pola bearish tadi malam atau 2 hari terakhir, lalu kemudian dia sideways di zona tengah ini. Nah, ini akhirnya kalau kita lihat membentuk lower high tapi juga higher low. Jadi kita asumsikan inilah symmetrical triangle. Di grafik H1 juga ya ini saya gunakan 2 hal ya. Kalau kita persempit ruang lingkupnya memang ini dalam triangle persis dengan apa yang terjadi atau yang kita gambarkan tadi di grafik keempat. Tapi kalau ruang lingkupnya agak sedikit diperbesar berarti kita memiliki zona trend channel kembali. Ya, Anda bisa lihat di sini garis kuning yang cukup nyata berarti kita memiliki zona resistance 93.37, kemudian area support di area 92.90. Tinggal mana yang akan relatif disentuh atau bahkan ditembus. Kalau lihat dari skema kecilnya triangle tadi berarti 9302 atau 9305 memang layak untuk menjadi rejection di sini. Lalu kemudian nantinya dia akan mengalami penurunan lalu kemudian area support. Nah, support lagi-lagi di sini areanya akan sangat menentukan. Apakah nantinya di sini dia akan terpantul kembali setidaknya sampai zona trend channel atau resistance trend channel berikutnya atau memang dia akan mengalami penembusan. Kalau ya berarti 93.38 atau bahkan 93.50 bisa tercapai, tapi kalau tidak berarti dia mengalami penurunan. Technical view gold 13 November 2020 per jam 11:21 waktu Indonesia bagian barat. Areal high 1881.80 dan low 1873.70. Running price 1877.70. Dan kembali kita ingatkan dengan areal yang relatif sama. Lagi-lagi Anda bisa lihat di sini. Areal penurunan kembali disoroti adalah areal support efektif, support psikologis kita 1848, 1852, bahkan dalam 2 hari terakhir itu hanya sempat menyentuh 1856 areal terendahnya di tanggal 11 November dan tadi malam areal terendah hanya berkisar 1862.50. Nah, saya catat di sini 1872.80 lagi-lagi jadi areal tanggung sebetulnya. Ini 50% dari Fibonacci retracement di daily chart ya. Kita gunakannya dan Anda lihat di sini 1 2 3 candle ya. 3 candle terakhir relatif flat di areal tersebut. Jadi kurang lebih ini akan sangat menentukan sebetulnya. Tapi karena ini akhir pekan apapun bisa terjadi. Apakah sentimen negatif ataupun sentimen positif atau mungkin kita akan dapatkan berita vaksin kembali, itu yang mungkin akan terjadi. Tapi waspada, kalau misalkan Anda strateginya jangka pendek, saya lebih sarankan Anda menggunakan stop loss. Tapi kalau memang Anda kurang lebih berencana untuk strategi medium term, Anda perhatikan dengan big news atau big event yang akan kembali terjadi di beberapa waktu ke depan. Nah, kemudian 1872 sampai saat ini area terendahnya 1873, berarti ini masih cukup efektif. Lalu kemudian kalau naik sampai mana? Kalau naik perkiraan saya mungkin areal tertinggi yang pernah dicapai di tanggal ya ini adalah candlestick di tanggal 10 November yang lalu ya. Itu ada di 1890. Jadi hati-hati di areal tersebut, tapi juga kita memiliki zona yang relatif juga penghalang sebetulnya 1882, 1884. Ini persis dengan real body candle-nya Anda lihat di sini. Dia selalu bergerak beriringan dan bersamaan ya. Artinya, pasca dia mengalami terjun bebas 115 poin di awal pekan lalu atau awal pekan ini, dia justru bergerak berimbang, baik itu bullish ataupun bearish yang sebetulnya juga secara intraday itu berarti Anda bisa manfaatkan secara lebih baik. Nah, sedikit mengomentari dengan weekly chart ya. Kemarin kita sempat berharap-harap karena dia sempat tembus dan bahkan berada di atas, lalu terjadilah berita vaksin tersebut membuyarkan kondisi teknikal. Tapi positifnya adalah kalau Anda lihat di sini, ini sama dengan pullback. Nah, pullback artinya apapun yang terjadi di pekan ini, selama dia tidak berada atau tidak ditutup di dalam zona falling wedge ini ya,
falling wedge, Anda perhatikan zona ini, selama dia tidak ditutup di dalam zona ini, maka kemungkinan potensinya di pekan depan masih bisa terjadi kenaikan. Ya, apalagi ini kalau kita kategorikan apakah ini jadi bearish engulfing atau tidak, tergantung. Kalau memang real bodinya cukup panjang melebihi real body yang terjadi di pekan lalu, berarti otomatis ini menjadi bearish engulfing yang artinya di pekan depan akan terjadi faktor tekanan untuk gold. Tapi kalau misalkan tidak, maka kemungkinan potensi kecenderungan untuk mengalami penurunan setidaknya di pekan depan mungkin tenaganya hanya relatif minim, ya. Artinya juga potensi pergerakan hanya berkisaran di area support psikologis yang efektif sampai saat ini, dan itu bisa digunakan untuk minggu depan juga. Nah, kemudian di grafik H4-nya ini yang tadi saya sebutkan bahwasanya saat kita menemukan DXY di grafik H4 pun ada triangle. Di sini pun kita menemukan triangle. Di gold H4-nya kita memiliki triangle, dan it's similar, ya, symmetrical triangle, dan artinya pula bahwa kekuatan cukup berimbang antara bullish ataupun bearish. Tapi yang tetap menjadi sorotan saya adalah zona biru. Ini supportnya 1872, 1875. Kemudian zona good demand, potential good demand. Mungkin ini good demand pertama, ya, powerful enough. Kalau misalkan ternyata tersentuh 1848, 1852. Dan silakan cek di uraian kemarin, video kemarin saya sempat memberikan gambaran lengkapnya terkait juga dengan outlook dari monthly chartnya. Nah, kemudian kalau bicara tentang symmetrical triangle sendiri, resistennya ada di 1882. Ini berarti masih sama dengan area kemarin. Lalu kemudian supportnya itu berada di 1862 ataupun 1864. Jadi idealnya teman-teman, kalau misalkan dia terjadi let's say pressure, kalau misalkan dia menyentuh 1862, 65 persis dengan area low kemarin, hati-hati karena kemungkinan di situ bisa saja dia terjadi rebound atau pantulan, atau mungkin saja skema keduanya adalah pola B, di mana dia kemungkinan akan kembali melanjutkan penurunan dengan catatan area support berikutnya dalam teritori kita 1848, 1852. Resisten, kalau misalkan ternyata nanti Anda setelah melihat video ini ternyata dia sudah terlanjur menembus zona resisten 1882, yang mana area tersebut juga berhimpitan dengan zona biru resisten, ya. Kalau tadi biru support, ini biru resisten, berarti Anda bisa memfollow dengan target pertama kemungkinan 1890, ya, atau 1888, sekitaran 1888, 1890, dan target keduanya kisaran 1894 atau 1896. Ya, itu kemungkinannya kalau misalkan Anda follow breakthrough, ya, atau breakout dari zona resisten 1882. Sedikit kasih jarak, mungkin di kisaran 1883 atau 1884, karena itu juga termasuk zona resisten yang cukup tangguh. Kemudian kalau misalkan tidak, skema yang terbaiknya adalah dia pressure terlebih dulu, ya, pressure terlebih dulu. Lalu kemudian ya perkiraan saya tadi pagi memang 1872 itu sudah cukup bagus, 1872, 1874 persis dengan zona biru ini support, ya, support pertama biru. Kemudian support keduanya akan berada di kisaran 1864 ataupun 1866. Di grafik H1 ternyata areal yang kita tandai dengan area trendline biru kemarin ternyata ditembus, ya. Jadi ini artinya kalau sudah ditembus, otomatis kita paham bahwa ini akan terjadi kenaikan lanjutan. Tapi sebelum itu, karena ada beberapa areal menjadi resisten, tentunya dia harus mencari tenaga terlebih dahulu. Yang artinya lagi areal tenaganya itu kemungkinan dia akan mencari ya mungkin let's say ini kita sebut dengan pullback. Dan kalau misalkan Anda tandai, sebetulnya Anda tinggal tandai seperti ini. Ini menjadi areal support efektif sebetulnya, ya. Nah, di sini kurang lebih areal supportnya dan saya dapatkan 1872 ataupun 1874. Jadi pilihannya adalah kalau misalkan Anda mencari areal support terdekat 1872, 1874.50 itu menjadi areal buy dengan target pertama adalah 1880 dan target kedua adalah 1886.50. Stop loss gunakan di 1865.00. Tapi kalau misalkan seperti yang tadi saya sebut, Anda mendapatkan atau relatif lebih sabar, maka Anda di grafik H4 sebetulnya dapat area support yang cukup bagus di area triangle, ya, 1864 ataupun 1866. Dan alternatifnya kalau misalkan ternyata dia lebih dulu tembus zona 1882, Anda boleh follow buy dengan target pertama 1888 ataupun 1890 dan target kedua adalah 1894 ataupun 1896. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.